Ya, baik lagi di konten bereaksi. Nah ini kita menonton film horor lokal yang masuk ke bioskop. Gimana nih? Yang baru kali ini mungkin sutradaranya kita tonton filmnya di bioskop ya. Iya. Tapi sebelumnya kita sering nonton di film-film Festival. festival gitu ya. Jadi film bisa dibilang kelas B ya. Jadi jangan dianggap Serius ya? wah gitu, jangan ya. Nah kita menonton film. Darah Nyai. Yoi. Yang posternya udah kayak, wih nyanyi banget deh ya. Zaman dulu poster 80-an. Bener-bener. Ini Darah Nyai disutradarai oleh Yusron Fuadi dan ditulis oleh Hikmat Darmawan dan Azam Firullah atau Azam Kalak Azam. Jadi menceritakan tentang apa nih Darah Nyai? Pembalasan dendam sahabat gitu ya? Iya, seorang sahabat. Seorang sahabat karena sahabat apaan sih ini? Sahabat tuh. Pembalasan dendam seorang sahabat yang dibunuh tidak adil gitu ya, dengan cara yang keji oleh sekelompok orang yang dia tuh Mafia gitu ya. Karena mereka juga membuang mayatnya di selatan, di pantai selatan gitu. Akhirnya mulai terjadilah hal-hal mistis yang merasuki si sahabat itu dan mulai memberikan teror kepada si penjahat-penjahatnya ya. Iya. Sebenarnya sih kalau plotnya klasik film jadul gitu ya. Iya nggak sih? Pemerannya ada Viola Georgie sebagai Rara. Ada Jessica Katarina sebagai Nyai Semekar. Ada Foni Anggreni sebagai Inspektur Yati. Ada Nai Jenar Maisayu sebagai Endang. Ya, dan lain-lain ya. Di film ini dibagi beberapa POV. Tapi tapi bukan POV itu, tapi urutan kematian dari si mafia-mafia yang terlibat dalam pembunuhan itu ya? Memperkosa dan membunuh si perempuan ini ya. Siapa tuh namanya? Karena di pantai selatan tadi tuh yang udah dibilang, jadi nge-recall si Nyai Sumakar. Nyai Sumakar alias itu Nyi Roro Kidul. Dia bukan Nyi Roro Kidul. Oh itu dia adalah dayang-dayang dari si Nyi Roro Kidul ya. Merasuki tubuh si Rara untuk membalaskan dendam. Karena kan istilahnya pembunuhan itu kan dan pemerkosaan itu udah termasuk hal yang sadis ya? Iya, dan mengotori kesucian pantai selatan. Jadi men-triggering si Nyainya itu untuk membalaskan dendam lewat si Rara, dan kebetulan karena Rara posisinya juga sahabatnya, jadi emosionalnya trigger juga gitu ya. Jadi setiap malam dia kan ada punya laki ya, entah laki udah nikah apa belum sih tuh? Kamu mau kemana? Terus dia keluar aja gitu. Ternyata ada deh. Ya kita kan waktu di awal ya, kalau film ini tuh film kelas B ya, jadi emang kayaknya didesain untuk film kelas B ya kan, seperti kalau kalian nonton film-filmnya Azam yang lain di film pendek ya seperti itulah ya. Cuma ini lebih versi serius aja ya. Lebih versi serius dan panjang aja, dan ada ceritanya gitu. Dan plotnya bener gitu ya. Biasanya kan ngeblender apa nggak jelas gitu, ini bener. Jadi di awal ini ngupas bagaimana si para tersangkanya ini tuh mati dengan cara mengenaskan di tangan si Rara gitu. Bukan mengenaskan lagi ya, tapi lebih ke kejam dan sadis ya. Kayak pembalasannya itu pokoknya kejam banget deh. Kalau kalian misalkan gak suka gore ini termasuk yang lumayan ya. Kalau gorengnya yang lumayan. Meskipun ya CGI-nya ala-ala ya. Iya, tapi tetap ya. Tapi ya tetap ngeri. Nyiksaannya gitu dan segala macam. Nah, dibalas dendamnya lewat nyiksa satu-satu dulu ya. Nyiksa satu-satu pelakunya sampai ke final bossnya. Ya. Dan setiap kematiannya ini nih selalu membawa teka-teki atau misteri karena ada air laut di area. Makanya saat detektif yang Inspektur Yati dan temannya yang nyelidikin kasusnya kayak kebingungan, kok ada orang sekeji ini tapi itu kayak jejaknya nggak kelihatan apa, terus tiba-tiba bawa air laut, ini mah demit ya. Dia si investigatornya ada meyakini kalau itu ada ulah hal gaib di situ ya. Iya. Jadi bener-bener dicari, dikupas, cuman kan namanya kan film ya. Jadi banyak ya kematian dengan cara yang konyol lah. Kayak matanya ditusuk pakai besi wastafel gitu lah. Terus kayak apa,
kemaluannya di tangannya dibuntungin. iya, terus apa? Terus ada coli pakai tangan buntung. Terus itunya di apa? Disetrika pakai. Oh ya disetrika pakai setrikaan. Lumayan. Inspekturnya juga ikut terseret ya ke masalah ini dan mengungkap sebenarnya misteri di balik ini tuh ada apa aja sih gitu Iya kan. benar. Dan ya pokoknya semua ya intinya di film ini ya sampai di titik itu aja ya untuk menjelaskan kematian satu persatu dan apakah semua penjahat yang mati gitu, apakah kejahatan yang akhirnya terungkap dan keadilan Akan akan ditegakkan gitu. Apakah sebenarnya keadilan itu tidak ada dan emang harus butuh Dilupain bantuan aja. nyai. Nyai. Sampai Nyai harus turun tangan. Iya. Contoh di film. Kan sebenarnya kalau dari segi plot oke aja ya. Maksudnya di filmnya Oke aja. nggak banyak wasting time, wasting cash dan segala macam semua komponen dalam filmnya dari awal sampai akhir ya padu aja tersatu padu gitu, kayak jelas unsurnya dan plotnya tahu mau dibawa kemana gitu. Kalau memang aktingnya memang B banget ya. bebas dan ya sebenarnya ada kurang kecuali ya itu Raranya mungkin ya Rara, Inspektur Yati, terus Dinar Mesayu, si pegawai hotel tuh dia. Iya. Nah tuh dia emang ya kan emang dia aktris ya. Betul ya. Adalah Ya aktris. sisanya ya udah ya dan dialog sampah. Dia adalah aja sampah dan Jadi kalau kita mau komen itu sebagai kekurangan gimana ya? Kalau emang dia menyeting film ini sebagai film kelas B dan ngebawa aktor-aktor yang memang yang kaku dan nggak bisa acting dan ya baru bisa gitu. acting, Iya, cuman ya memang kaku kelasnya gitu. masih kelas Dan penulisan naskahnya memang dialognya seperti itu ya kita nggak Dan bisa absurd, komen, iya. nggak bisa komen kalau itu adalah kekurangan. Mungkin jangan di compare juga sama horor bagus, nggak usah. Dia memang buat fun-fun aja kayak kan. apa namanya justru kayak dengan ekspektasi karena kita tahu filmnya kayak gitu malah di luar ekspektasi karena ternyata filmnya cukup bisa dinikmati dari Bisa awal dinikmati. sampai akhir dan nggak absurd banget gitu, walaupun si Rara bisa tiba-tiba ngilang tuh Iya. Lagi jalan hilang. mana Iya. jadi cahaya gitu kan ting gitu ya. Kayak hijau. Iya. Itulah editing yang wadidaw itu. Mau oke lah. Tapi kan kita nggak bisa sekali lagi kita nggak bisa compare itu dengan film-film komersil lainnya gitu ya. Iya. Ada Ini udah bisa tayang di bioskop udah bagus sih. Dan ini bisa dinikmatin dari awal sampai akhir dengan foto yang jelas aja kayak udah wah gitu kan. Kan kita pernah review tanggal Selamat Tinggal. Oh iya ya. Pernah. Selamat Ya. anak nggak mana ya? Terbang Anak belum. Iya iya. Sama buat lagi My Way into Hell itu berarti filmnya nggak jauh-jauh dari situ. Iya benar. Kalau kalian sering ikut film-film pendek gitu ya, Si kayak Azam. ada. Maka ini Ini juga bisa kok film-filmnya ya ditonton di bioskop online. online dia besok banget juga ada. Ada Trauma Kuntilanak itu yang harganya berapa? 10.000. 10.000 ya? 10.000. Bentar kayak karena kan film-filmnya film-film pendek ya. Kalian bisa tahu ciri khas filmnya tuh kayak gimana gitu. Sayangnya tuh aktornya yang selalu muncul di itu nggak ada nih kali ini. Iya. Yang jadi Bima. 5 jantan. Mungkin ada callingan lagi jadi nggak bisa ikut. Iya benar. Ditambah film ini menonjolkan sisi keperempuanan di situ. Oh iya benar-benar. Karena- Woman centris ya. Dan hero-nya perempuan. Perempuan gimana perempuannya tuh dia kan menegaskan kalau uselessnya laki-laki di dalam film itu gitu kan. Udah berbuat kejahatan, nggak ada yang bisa dipercaya gitu. Dan semuanya terselesaikan dengan perannya perempuan gitu ya. Ya. Oke, sampai di rating berapa rating untuk Darah Nyai? 7,5 ke 10. Aku 7/10. Semoga banyak film-film B ya, film B-movie yang tayang di bioskop gitu. Jadi jangan film komersil sok-sokan jadi serem, dengan bikin kayak gini-gini aja yang emang udah isinya tuh fun gitu ya. Kan ada tuh film-film horor yang ya ceritanya mah meh gitu ya, susu juga gitu. Yang mendingan Padahal bikin kayak budgetnya gini lumayan ya. sekalian. Ini bagus jadi tontonan selingan, masih ada di bioskop, cuman terbatas, langsung nonton aja. Karena nggak lama kan film layar bisa Iya. jadi besok. Oke, sampai ketemu di konten berhasil selanjutnya, bye bye.